Gue biasa aja sih, soalnya itu apa kata mereka. Gue nggak peduli kata-kata orang. Kayak gue ngerokok, gue minum, gue tindikan. Sekarang gue itu karena Hmm. gue mau, bukan karena gue pengen gaya-gayaan. Emang karena gue suka. Yo RAD Podcast with Degatasa. Idi, gue kedatangan Halo. maba ITS bro. Idi. Halo. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masih sehat ya? Masih dong. Gimana perasaan lu setelah keterima ITS? Kan lu apa ya, kayak sangat-sangat mengidam-idamkan gitu ITS tuh. Tujuan lu buat gitu gimana tuh? Nyangka nggak lu Perasaan kalau gue, wah gila lu bisa keterima gitu? gue nyangka sih. Soalnya selama 3 bulan sebelum TBK tuh gue beneran Optimis banget. belajar. Iya, Oh, gue serius banget gue ya? nggak keluar rumah. Gue nggak keluar rumah sama sekali 3 bulan, dit. Wah gila. Serius. Gue belajar dari bangun tidur sampai tidur lagi gue belajar. Wih, terbayarkan lah pokoknya ya. Hmm. Tapi kan oke, lu nya sendiri kan nyangka nih. Tapi orang-orang sekitar lu gitu, nggak usah jauh-jauh deh, guru-guru lu, teman-teman lu, pada nyangka nggak kalau lu bisa, wah gila ternyata Dega bisa dapet gitu? Enggak sih. Bahkan Gak ada yang nyangka. nyokap gue sendiri. Nyokap Iya. gue sendiri. Nyokap gue sendiri nggak nyangka gue masuk ITS. Wah gila. Nih kan. Bahkan pas eh, pas pengumuman itu, mm, guru inten gue tuh sampai nelpon, dikira gue editan. iya. Iya, surat iya. Gila parah Serius banget. gak? Saking Kacau aja. orang-orang gak percayanya. Wah gila. Temen kan kayak ya lu sama gue 11-12 lah, gila kalau di sekolah belajarnya gitu ya kan. Nggak Wah, yang ambis banget belajar gitu. Ya lu malas pernah banget ngeliat sih, gue lebih sekolah? malas gua memang. Lu pernah ngeliat gue sekolah? Hah? Lu pernah ngeliat gue di sekolah? Mungkin karena kita nggak sekelas sih, gue jarang aja sih lihat tuh sekolah. Nggak, kalau lu masuk kelas gue emang jarang lihat. Cuman kalau lu, ya lah pagi juga bareng gila jalan pada dari asrama kan. Itu kalau gue bangun, ya Nah kan? kalau berarti Kalau gue gue tidak lihat kalau lu bangun, nggak bangun. iya. Jadi kan lu kayak apa ya dibilang ya? Apa ya, image lu tuh sorry nih bandel lah gitu kan. Ya, ya, gue nggak mengakui sih, cuman berdasarkan apa yang gue lakukan Berdasarkan tuh apa yang orang orang-orang bilang. bilangnya gue bandel. Nah, apa lu tanggapan lu kalau apa lu dibilang bandel lah segala macem? Lu terima nggak sih, maksudnya Gue kayak gue biasa aja sih, soalnya itu apa kata mereka. Gue nggak peduli kata-kata orang. Kayak gue mau ngerokok, gue minum, gue tindikan. Sekarang gue itu karena gue mau, bukan karena gue pengen gaya-gayaan. Emang karena gue suka. Gue ngerokok Oh. karena kalau gue ngerokok enak nih, jadi chill, jadi santuy. Oh Kalau iya. gue minum enak nih, rasanya hangover tuh enak, badan jadi anget gitu. Kalau gue pakai anting, oh keren nih menurut gue gitu. Kayak bagus aja orang gue kalau pakai anting. Ya udah gue pakai, bukan karena oh sini ngerokok gue harus ngerokok gitu. Oh sini minum Gaya-gayaan gue harus bukan ya? minum. Iya enggak, gue bukan orangnya kayak gitu. Bahkan dari sebelum gue masuk ke Cipen gue udah kayak gini, ngerti nggak? Berarti lu udah mulai kayak ngerokok gitu segala macam, udah mulai ya? Udah lama gue ngerokok dari kelas mulai kencang tuh 8 SMP sampai sekarang. Berarti kayak ada hari dimana lu tuh nggak bisa lah lu nggak ngerokok sehari gitu ya? Ada, dan itu gue berusaha sebisa mungkin buat ngerokok. Oh. Bahkan di asrama. Tapi lu pernah nggak kepikiran punya niatan buat berhenti? Waktu itu sih gue sempat berhenti karena gue kena penyakit kan. Cuman gue abis itu mikir kayak ya udah kan orang ngerokok tuh jangan ngerokok ntar kena kanker, Iya. jangan ngerokok ntar kena TBC. Lah gue udah kena Iya. TBC terus kenapa berhenti gitu? Apa yang ditakutin udah ada, ya ngapain gue berhenti? Udah kena gitu ya? Iya udah kena. Kayak lu jogging biar bisa nyampe sini gitu. Kalau udah nyampe sini ya udah, ngapain lu berhenti? Beres kan? Kecuali lu di tengah jalan berhenti, nggak apa-apa. Nah iya. Belum Tapi kalau ada misal dampaknya. lu kan anak basket nih, maksudnya
lu di Iya. main basket ya, gue nggak tahu nih di kuliah pasti lanjut lah, gue tau lah Insya basket. Allah. Nah, ngaruh nggak sih kalau olahraga gitu sama lu olahraga, apalagi lu olahraga lu yang geraknya banyak gitu kan, geraknya juga nggak statis kayak apa ya, banyak lah geraknya gitu, sama rokok. Enggak sih. Kayak gue kalau basic mau tanding tuh gue bahkan ngerokok dulu. Serius. Iya, Sebelum basic tanding gue ngerokok pasti. tapi itu kayak Pasti. nggak ngaruh berarti sama pernapasan lu atau sama ya performa Kalau gue lu sih gitu. enggak ya. Gue enggak. Karena kalau menurut gue tuh karena gue ngerokok tuh karena gue suka dan gue pengen. Bukan Hmm. karena gaya-gayaan. Jadi kayak badan gue tuh istilahnya kayak udah nerima gitu. Kayak udah berdamai Oh sama iya, iya. dampak-dampak negatifnya gitu. Hmm. Ngerti gak sih? Nah kayak Iya, gitu. paham, paham. Tapi kan lu tahu nih dampak negatifnya ini, dampak negatifnya ya apalah banyak lah dari rokok. Cuman kenapa Hmm. lu memutuskan untuk ngerokok gitu? Selain lu bilang kalau wah, gua kalau ngerokok santuy ini rasanya chill gitu. Selain Oh, dari itu kenapa tuh? gue ngerokok tuh karena biar bisa tidur. Oh Sebenarnya iya. karena gue orangnya susah tidur. Dan Oh. gue kalau ngerokok nggak ini dit, nggak kayak tiap waktu gue harus ngerokok, kayak ada waktu-waktu tertentu doang gue ngerokok. Hmm. Kayak misalnya gue bangun tidur habis makan sama mau tidur, udah sisanya enggak. Kayak kalau nongkrong-nongkrong gitu gue jarang ngerokok, paling 1-2. Tapi kalau misalnya habis makan tuh pasti, Oh pasti. bangun tidur pasti, Oh malah pas mau nongkrong tidur pasti. jarang ya? Jarang. Gue tanya teman-teman gue kok nongkrong paling 1-2 terus berhenti, udah. Kan kalau orang nongkrong malah banyak-banyakan banget itu, misalnya kayak Nah sebungkus ini bisa kalau gue habis. enggak, Hmm. kalau gue enggak, gue lebih ke ini sih, kayak waktu-waktu yang gue bisa nikmatin tuh kapan ya, itu bangun tidur, sebelum tidur, sama habis makan tuh. Berarti tiap habis makan gitu ya? Mm-mm. Hmm. Guys. Terus kalau eh di ITS nih, lu kan lolosnya UTBK gitu kan? Terus Eh, nggak ada lah yang nyangka kalau lu bisa lolos dan segala macem lah kata orang. Nah, gaya belajar lu kayak apaan sih emang? Wah, gaya belajar gue sih, gue enggak ini. Gue tiap hari belajar, cuman enggak yang kayak ngambis banget gitu, ngerti gak sih? Kayak gue belajar Hmm. kalau misalnya gue ngerasa Mut-mutan. udah cukup, gue main Oh, main game bentar, gue ngobrol-ngobrol sama nyokap, sama bokap, sama kakak gue di rumah. Habis itu kalau misalnya kayak oh udah siap nih gue belajar lagi. Tapi kalau enggak ya enggak gue paksa. Tapi tiap hari gue oh. belajar. Tapi mut-mutan gitu gak sih? Maksudnya kan pasti ada jenuhnya gitu. Iya, gue mut-mutan pasti. Semua orang pasti gitu kan. Hmm. Tapi lu sempet ini gak kayak backup lah, ada ngambil swasta kayak atau ngambil di mana gitu? Gak ada. Gak ada. Nggak ada sama Gue sekali. rencananya malah kalau gue nggak keterima ITS gue nggak kuliah. Nggak kuliah kayak gue ya. Enggak kuliah gue. Oh, Tahun depan. lu ngambil ini apaan? Apa namanya tuh? Jurusan ya? Jurusan Jurusan. apaan? Gue jurusan bisnis manajemen. Business management. Oh, nggak tahu gue. Bodo amat. Ngapain itu, ngapain? Ya, belajar cara berbisnis, cara memanage bisnis, cara jalanin bisnis. Belajar kayak gitu sih. Oh. Kan ITS kan apa sih dia kepanjangannya? Institut Institut Teknologi ya, Teknologi 10 November. Nah, kenapa lu nggak? Ah, Oh, 10 November ya? Gue kira Surabaya loh. iya 10 November. Banyak yang kira Surabaya. Tapi kan teknologi gitu. Kenapa lu nggak ngambil kayak ilmu teknologi sekalian aja? Maksudnya kan kalau lu mau ngambil bisnis manajemen, yang bagus di mana sih sebenarnya? Gini di Indonesia jurusan bisnis manajemen yang negeri Heeh. itu cuma 2. Serius, cuma 2, dan itu di ITB sama di ITS. Sama-sama di Institut Teknik. Oh iya, Aneh kan? Iya, aneh kan? kok aneh sih? Nggak paham gue. Iya, karena kalau yang di ITS tuh ini sih, ntar bisnisnya lebih ngarah ke yang berhubungan sama teknik, kayak pertambangan gitu-gitu, bisnis pertambangan. Lebih ke ngarah situ. Oh, malah yang sekolah yang kayak sekolah univ yang bener-bener straight fokus ke bisnis manajemen biasa aja malah ya. Apa itu apa kalau yang swasta beda?
Swasta sih kalau kayak gitu. Kalau di Indonesia yang negeri cuma dua, yang bisnis manajemen cuma dua, adanya manajemen doang. Kalau enggak Oh, manajemen administrasi dong. bisnis. Kalau enggak Oh, administrasi bisnis, tapi bukan manajemen bisnis. Kalau manajemen bisnis cuma ada dua di Indonesia. lu nggak mikir mau keluar gitu? Kan banyak anak-anak pada pengen keluar tuh. Gua enggak sih, soalnya gua kan rumah gue di Surabaya ya. Iya. SMP gue di Solo, Hmm. SMA gue di Jakarta, ya kan? Iya. Kayak itu tuh kayak gue 6 tahun tuh Traveling ya. di kota orang. Iya, gue Rantau pengen terus. 4 tahun lah ya. Gue pengen 4 tahun. Cobalah gue di rumah tuh gimana rasanya. Hmm. Misalnya lu kan ini masuknya jurusan bisnis manajemen. Hmm. Kerjanya tuh bakal ngapain sih ntar? Ya jadi manajer bisnis, jadi direktur. Kalau misalnya gue mau bikin bisnis sendiri bisa. Kalau gue jadi manajer di perusahaan orang bisa. Ngarah ke situ sih. Pokoknya bisnis. Mau pokoknya semua berhubungan dengan bisnis ya. Yoi. Oke oke. Balik lagi nih ke sekolah nih. Lu kan apa ya? Di sekolah tuh lu kayak bukan orang yang apa ya dibilangnya ya? Alim lah gitu. Bukan orang yang alim banget gitu. Iya. Yeah. Sekedar formalitas lah gila ngelakuin program Iya. segala macam ya kan. Iya. Nah, lu kayak apa ya? Pernah gak sih ada temen lu misalnya atau siapa lu gitu yang bilang tobat ya godek gitu segala macam? Wah, banyak, Cok. Semuanya. Iya. Serius. Nyokap gue. Hmm. Terus pembina tuh semuanya bilang. Karena gue Iya. tiap keluar pasti bawa rokok kan. Iya. Terus kayak teman-teman gue sekamar yang alim kayak Fatan Syafiq, Oh iya. Fakrianda, sempat bilang guru-guru gue inten, guru-guru sekolah semua. Hmm. Tapi pasti ntar ada waktunya sih. Kayak ada waktunya gue bakal berhenti ini semua. Cuman nggak tahu kapan. Cuman gue yakin suatu saat pasti berhenti. Oh cuman udah ada bayangan pasti berhenti gitu ya? Gak mungkin Iya, kayak soalnya terus-terusan juga, gini. soalnya kalau sekarang gue masih apa ya, masih hitungannya menikmati masa muda gue lah. Gitu. Iya sih. Apalagi masa-masa SMA gitu ya kan. Ya masa SMA tuh nggak ngerokok tuh nggak enak. Wah, gua kalau ngerokok Kayak nggak enak cuy. ada yang kurang gitu, tapi apa? Asapnya kurang. Iya, asapnya kurang. Nah, nih gue juga kayak gue bingung nih, apa penasaran aja sih. Lu dibolehin, maksudnya kayak emang setuju apa enggak sih orang tua lu kalau lu ngerokok gitu? Kalau gue kan tinggal sama nyokap gue. Hmm. Kalau nyokap gue tuh dia orangnya sebenarnya dia nggak mau gue kayak gini sebenarnya. Soalnya nyokap gue Oh gitu. alim banget lah. Nyokap gue pakai cadar cuy. Wah gila. Ini saling itu, tapi Iya. dia bilang kalau itu pilihan gue dan gue Hmm. udah bisa nyari duit gue sendiri, nggak pakai duit orang tua gue buat kayak gini. Hmm. Itu kembali ke gue. Cuman nyokap gue tuh apa ya? Sebagai nyokap tuh sebenarnya nggak mau. Cuman kalau misalnya itu pilihan gue ya udah nggak ngelarang banget sih. Cuman gue juga tahu diri sih, kayak gue kalau ngerokok nggak di depan nyokap itu nggak pernah. Nggak nyeletos ya? Enggak, gue meskipun gue dibolehin kan di rumah, cuman ya tahu diri, kayak misalnya gue ngerokok ya di kamar. Terus kayak kalau misalnya nyokap gue lagi nggak ada atau nyokap gue lagi di kamar gitu, gue baru ngerokok. Tapi kalau misalnya nyokap gue lagi di ruang tamu ya gue enggak, karena ya sungkan lah rumah nyokap gue kan. Iya. Gitu. Nah lu sekarang nih kalau gue liatin SG lu nih, kayak ada apa sih, kayak apa project lu kah, apa bisnis apa tuh? Sekarang gue lagi bikin project itu production house, itu buat Wih. ngangkat urban culture yang ada di Surabaya, yang ada di Indonesia. Sih kayak kemarin tuh gue habis bikin proyekan fashion show, terus kedepannya bakal banyak sih. Gue lagi ya itu hitungannya kerja sih. Kerja juga. Iya kerja juga karena ya ada duitnya, cuman apa ya? Itu hobi gue yang dibayar, jadi menurut gue itu bukan kerja, itu passion sih. Gue menjalankan
Iya, gue menjalankan passion gue. Tapi itu lu dari nol apa kayak lu join kerjaan orang apa gimana sih? Gue dari nol. Gue bikin sama teman-teman gue Productioners itu. Namanya Subvision. Oh, bukan lu join gitu. Kagak, gue bikin sendiri. Berarti kayak tempatnya gitu. Itu enggak. Gue kalau kalau rapat gitu ya di tempat orang kayak di kafe gitu-gitu. Sekarang belum punya kantor. Cuman kedepannya ada Oh, rencana sih kita mau bikin kantor. Kalau udah jelas banget lah penghasilannya gitu. Kalau sekarang mm, masih awal-awal kan agak susah gitu kalau langsung bikin kantor iya. gitu kan. Karena nggak ada dana juga. Itu Tapi, semuanya teman-teman gue sendiri. oh iya, Mm-mm. enak juga ya lu udah kenal semua gitu. Iya. Paling ada orang satu dua yang temennya teman gue terus diajak gitu. Tapi ya lama-lama akrab juga gue. Oh, tapi kalau misalnya lu bakal kuliah nih, kan Hmm? ya lu tau lah, ya yang gue tahu nih, kuliah tuh awal-awal katanya sibuk banget segala macem lah gitu. Terus bisnis Hmm. lu bakal bakal kepegang nggak menurut lu? Atau lu bakal kayak break dulu bentar gitu, terus nanti lanjut lagi apa gimana lu? Namanya kerja tim sih. Ya jalan lah. Lagi pula Jalan juga ya? gue di Subvision tuh sebagai ini kan sebagai desain grafisnya kan. Kayak gue Hmm. nggak harus kerja kumpul gitu. Gue bisa ngerjain desain gue di rumah. Kayak nggak Hmm. harus gue ikut rapat gitu-gitu. Cuman karena sekarang gue lagi free, karena gue Jadi belum masuk ikut. kuliah ya gue rapat aja terus. Oh. Tapi kan kalau lu nanti kuliah, pasti lu kayak banyak tugas numpuk gitu, Jadi sampai lu harus gadang segala macam. Kerjaan lu mungkin gak tuh itu kepegang? lihat nanti sih. Lihat nanti sih Depends berarti ya. ya. Iya, depends. Kalau misalnya menurut gua masih bisa ya gas. Cuman kalau misalnya menurut gua agak mengganggu ya gue tetap milih kuliah gua karena itu emang cita-cita gua dari dulu kan. Hmm. Kayak lu tahu Iya lah. siapa sih anak Sabta Deskara yang nggak tahu kalau gue tuh pengen masuk ITS ya kan? Oh iya. Semua juga Iya, tahu itu mah. semua juga tahu. Itu mau kayak mana ITS? Kalau seandainya lu misalnya lu keterima di ITS, tapi bukan jurusan yang lu mau, lu lanjut gak? Enggak. Nggak bakal fix nggak lanjut apa udahlah nggak kuliah gitu? Lu tau gak sih sekarang lagi ngetren yang apa yang bahas-bahas passion itu? Hah? Yang passion itu bullshit, yang yang di Twitter itu. Iya ya, pernah Kan dengar. sekarang lagi rame tuh. Hah. Menurut gua itu ada benernya. Cuman karena passion gua tuh di bisnis dan Hmm. desain, kalau misalnya nggak sejalan ya buat apa gitu loh. Iya. Iya, karena lebih ke arah ini sih bekal gua buat gua ke depannya bukan apa yang gua kerjain sekarang itu lebih ke persiapan gua buat gua kerja nanti bukan kerjaan gua sekarang. Jadi kalau misalnya gua keterima di jurusan yang gua nggak mau ya nggak bakal gua gas. Bahkan gua nggak daftar jurusan apapun selain manajemen bisnis. Gue cuma daftar Oke. itu doang. Oh, jadi nggak ada lu daftar jurusan apa namanya cadangan segala macam ya? Ya, gue pilihan satu tuh ini manajemen bisnis ITS. Hmm. Pilihan dua tuh ini apa manajemennya UPN. UPN Jogja. UPN Surabaya kan ada. Oh ada ya? Ah, nggak tahu gue. Situ iya, situ manajemen dua-duanya karena emang gue pengen di situ. Kalau gue misalnya nggak kemarin UTBK nggak terima juga gue mandirinya ntar daftarnya di situ juga. Oh kasih situ lagi ya? Kalau misalnya mandiri nggak keterima ya gue tunggu tahun depan. Wah gila. Masih banyak yang bisa gue lakuin kan selain kuliah. Iya. Bisnis lu bisa jalan, bisa gede kan? Iya, iya. Hmm. Eh, Ndek, apa ya? Kan orang banyak yang bilang lu bandel lah, susah diatur lah segala macam gitu kan. Bahkan sering dinasehatin gitu. Nah, buat lu nih, menurut lu sendiri, standar bandel tuh kayak gimana sih? Maksudnya orang bisa dibilang bandel tuh harus gimana sih emang? Orang tuh bisa dibilang bandel kalau dia apa ya? Menurut gua tuh Hmm. merokok, minum dan lain-lain tuh bukan hal yang bandel. Hmm. Menurut gua orang tuh bisa dibilang bandel kalau dia melanggar peraturan yang ada.
Itu bandel. Kayak gue ngerokok nggak ada yang ngatur di negara boleh, gue udah 18 tahun kan. Iya. Orang tua gue bolehin, ya udah, gue nggak bandel berarti. Gue minum, gue udah 18, nyokap gue bolehin, ya udah. Nggak ada peraturan yang gue langgar. Tapi kalau misalnya lu seks sebelum nikah gitu, itu bandel menurut gue. Karena itu nggak boleh sebenarnya. Terus lu melanggar, itu menurut gue bandel. Kalau misalnya nggak ada yang waktu lu lakuin hal itu, nggak ada yang lu langgar, itu menurut gue nggak bandel sih. Menurut gue. Jadi kayak ngelanggar sesuatu yang ada aturannya ya? Iya, itu bandel. Kayak misalnya kalau di sekolah baru. Kalau misalnya gue di sekolah nggak boleh ngerokok kan, terus gue ngerokok, itu menurut gue bandel. Cuman kalau di luar enggak. Makanya lu ngerokok di luar gitu kan? Iya, makanya gue ngerokok di luar. Paling kalau di asrama kalau pagi doang. Itu pun juga 1-2 terus cabut sekolah gitu. Gitu doang. Tapi lu punya nggak temen lu yang sampai sebandel itu gitu? Wah, banyak cuy. Tapi Banyak. terus Temen lu gue gimana? banyak yang bandel. Apa? Lu ngikut apa, pernah kepikiran buat ngikut atau mau ngikut gitu gak? Enggak sih. Gue tipe orang yang megang teguh prinsip gue dari dulu sih. Nggak gampang Prinsip hasut gue orang dari ya? dulu enggak. Gue nggak pernah ikutan orang. Kalau gue mau ya, kalau yang gue mau itu keinginan gue sendiri. Kalau enggak ya enggak ikut-ikut. Oke, balik lagi ke kuliah. Lu udah mulai apa belum sih? Yuk. Apa baru nih? Belum. Oh, baru dapat keterima. Minggu depan gue baru ospek. Ospeknya online ya? Iya, terus gue mulai kuliah tuh September akhir Oktober awal sih, tanggal 25 September gue baru mulai kuliah. Itu apa masuk apa masih online? Iya udah kuliah online. Gue offline-nya tuh Januari semester 2 gue baru offline. Dan itu gue ada ospek lagi. Loh, kok gitu? Iya, ospeknya 2 kali. Kan kalau kuliah tuh ospeknya 3 kali kan. Ospek kampus, ospek jurusan, ospek fakultas sama ospek jurusan. Nah, ntar tuh gue cuman ospek, ya ntar tuh gue yang minggu depan ini gue cuman ospek kuliah doang, kampus doang. Terus ntar semester 2 tuh gue baru ospek jurusan sama fakultas. Sekali ospek tuh berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu. Itu kayak mos ya? Ya nggak sih? Iya, ospek tuh ya mos kayak kita awal masuk IC di. Oh iya. Gila, gue nggak tahu nggak. Kacau. Tapi swasta juga ada ospeknya. Ada semua. Oh, ada semua. Ada semua pasti. Sama juga 3 pasti ospeknya. Nggak mungkin 2 doang, nggak mungkin 1 doang, pasti 3. Cuman yang beda itu cuma cara ospeknya doang. Kayak kalau di kampus-kampus tertentu doang yang ospeknya keras sih. Dan di jurusan-jurusan tertentu doang boleh. Mau diapain kalau terserah ya? Kalau ITS tuh katanya tuh ospeknya keras di ITS katanya. Cuman kalau jurusan gua di fakultas gua kan ini fakultas kreabis kan namanya. Di fakultas gua tuh nggak sekeras itu soalnya karena baru juga orang-orangnya dikit gitu. Tapi kalau misalnya lu di ITS masuk ke teknik tuh, gila tuh. Ospeknya yang benar ospek lu dimaki-maki disuruh guling tuh ada. Gue bingung dah kok aneh-aneh gitu ospek lah. Gue juga nggak tahu sumpah. Kayak menurut gue nggak penting. Iya kan? Bukan gue nggak ngehormatin cutting ya, cuman dengan kayak gitu tuh malah ntar teman-teman gue malah ngomongin cutting gue di belakangnya. Karena kita dikerasin dulu, ngerti nggak? Kayak misalnya lu pas kelas 12 pas mos lu ngerasin kelas 10. Ntar kelas 10-nya pasti nggak ini, kayak di depan lu kayak bang gitu, tapi di belakang lu kayak ih anjing bla bla bla. Iya, nggak sih? Kayak menurut gue tuh nggak salah sih menurut gue gitu. Dan sekarang tuh susahnya berhenti itu karena pasti pada mikir gini, misalnya kita pas kelas 10 dikerasin kan. Terus ntar pas kelas 11 pas kelas 12 pas kita jadi OSIS ntar kayak anjing masa kelas 10 gak gue kerasin, gue dulu dikerasin gitu. Iri-iri itu gitu yang kan? susah. Iya, itu yang bikin susah karena pengen balas dendam. Mental orang Indonesia tuh gitu, apa-apa balas dendam Susah, makanya susah berhenti yang kayak gitu. Ada kan yang ospek sampai meninggal serius gue. Oh gila, itu kena kasus gak kalau gitu? Iya ada
Kenal lah, gila penjara cuy. Di penjara di DO suram lu. Enggak, kalau kena misalnya dia meninggal kan, ospek kan rame tuh katingnya. Berarti semuanya di penjara dong? Ya, enggak lah, yang melakukan tindakan kekerasan itu doang. Oh. Kayak beberapa tahun lalu kan gue lupa di kampus apa, cuman ada bukan ospek sih, kayak ospek ekstrakurikuler. UKM, kalau ekstrakurikuler kan di kuliah kan namanya UKM kan. Nah, pas orientasi Iya. UKM tuh yang ini loh, yang pecinta alam. Tuh pas di gunung digebukin meninggal cuy. Serius gue. Buset. Abis itu penjara semua panitianya. Gila gak tuh? Gila. Kayak gitu tuh buat apa kayak gitu? Iya. Malah jadi Abis kayak itu pasti apa? Abis itu pasti teman-temannya kayak anjing, nih orang matiin teman gue nih. Angkatan ini matiin teman gue nih. Pasti kayak gitu mikirnya ntar. Iya. Mau bikin acara jadi susah. Ya kan? Image-nya langsung jelek kan? Iya, image-nya jadi jelek. Ntar tahun berikutnya yang angkatannya meninggal tuh pasti kayak gitu juga. Ini gue gebukin lu, soalnya tahun lalu gue digebukin teman gue bahkan sampai meninggal. Pasti kayak gitu mikirnya. Jelek Indonesia. Ya kecuali ada satu angkatan yang kayaknya nggak mungkin ada gitu ya. Satu angkatan yang dia yaudahlah kita ospek biasa aja lah, nggak usah keras-keras dah. Tapi nggak mungkin sih. Ada cuy angkatan kayak gitu. Ada apa? Fragenik. Oh iya sih. Sabta. Enggak, ospek boy. Emang kita, bukan mos. oh iya entar. Berarti kan misalkan itu pas kita SMA. Entar pas kita kuliah ya, di itu teman-teman gue pasti gue gituin, karena gue emang dari dulu nggak setuju sama sistem ospek dan lain-lain, tanpa mengurangi rasa hormat gue ya, cuman gue kurang setuju sih dengan cara kekerasan gitu. Kayak kita tuh di sini sama-sama belajar, dan umur kita tuh nggak beda jauh gitu loh. Kayak gue sama Kating paling beda 2 tahun 3 tahun kan. Iya. Lah gue sama temen lah gue di tongkrongan gue paling muda, gue baru maba. Ada teman gue yang udah lulus. Oh gila. Ada yang udah nikah, teman gue ada yang udah nikah. Udah punya anak bentar lagi. Tuh gue sama mereka tuh biasa aja, kayak nggak, ya gue segan, cuman nggak hormat, ngerti? Kayak ya gue kalau bercanda santai, gue manggil ya langsung, ber gitu. Nggak pakai bang gitu ya? Langsung, iya nggak pakai bang-bangan. Dan mereka santai gitu, ngerti nggak sih? Iya. Itu tuh nggak gila hormat juga. Senioritas kayak gitu tuh cuman berlaku di kuliah doang, di luar juga santai. Iya. Nah lu kan temen lu tuh kan lebih tua dari lu gitu. Lu kalau pernah gak sih ngerasa kayak lu ketemu orang baru, misalnya teman baru dah gitu, temannya teman lu gitu, yang join bisnis sama lu, kayak dia lebih tua dari lu pernah ngerasa harus hormat banget apa enggak? Jadi kayak ya buat gue kalau baru kenal pasti lu nggak jelek lah. Kalau gue baru kenal pasti lah gue sopan lah, gue masih manggil mas, gue masih manggil bang. Cuman kalau misalnya kedepannya kita berteman akrab ya, selain orangnya itu bilang ya udah manggilnya nama aja langsung, nggak usah mas-masan gitu, orang kita temen kok. Selain kayak gitu juga gue nggak mau, kayak buat apa? Kayak hormat tuh nggak harus sama semua orang yang lebih tua. Ada kok orang yang lebih muda dari kita tapi kita hormatin, pasti ada. Dia bukan karena umur ya. Kayak apa yang bikin lo hormat sama orang tuh apa? Bukan masalah umur. Kayak apa? Karena jabatan kah gitu. Kayak gini dah. Presiden kita Jokowi, wakilnya Maruf Amin kan. Tuan Maruf Amin kan, padahal dia wakil. Tapi Maruf Amin lebih hormat sama Jokowi, soalnya dia presiden. Oh, karena jabatan. Iya, ngerti gak sih? Kayak itu tuh karena ada jabatan. Nah, kalau di lain tuh karena apa? Karena apa gue hormat sama lu? Karena lu pernah ngajarin gue sesuatu kah? Karena lu pernah nyelamatin hidup gue kah? Gitu. Oh, kayak ya ada benefitnya lah gitu ya kan? Iya, kalau misalnya cuma masalah umur mah, buat apa cuy? Toh umur juga nggak jauh-jauh banget gitu. Kalau misalnya lu merasa tersinggung dengan gue umur 20 tapi gue mainnya sama Diego masih umur 18, ya udah gak usah main, selesai. Segampang itu ya. Tapi angkatan kita ada yang masuk ITS juga nggak sih selain lu? Banyak, serius banyak tuh. Emang iya? Gua yang pertama tuh gua sama Naila kan SBM tuh. Iya. Enggak,
Yang pertama tuh IUP, jalur IUP pertama tuh Fakri sama Marhen. Tapi mereka nggak ngambil tuh. Habis itu SBM kan, gua sama Naila, 2. Iya. Habis gua terus pengumuman mandiri tuh Marhen, Ocang. Marhen sama Ocang, 4. Habis itu IUP. Marhen, Ocang sama Rena mandiri. Tapi Rena nggak ngambil, dia ngambil di ITB kan. Habis itu IUP, Sasa sama Damaris, tapi Damaris nggak ngambil juga. Ada 5 yang dites. Banyak. Ocang, tapi si Ocang ini lanjut fix di Ocang ngambil. Oh ini Aji ya? Juga Aji itu mandiri juga, sama Ihab juga ngambil ya. Iya ngambil semua. Berarti ada 7 yang dites. Gampang ya. Udah kerennya lagi 7 di ITS kan. 6-nya anak Inten. 1 doang yang enggak. Sasa doang yang enggak, yang lainnya anak Inten cuy. Gila enggak tuh? Ini secara tidak langsung promosikan Inten ini. Iya nih, jadi lu semua masuk Inten kalau masuk ITS. Saya nggak mau masuk kuliah. Skip. Oke, Dek. Thank you ya udah datang ke podcast gua kali ini. Thank you juga Radit. Kebetulan saya lagi gabut. Hah? Kebetulan saya lagi gabut. Bagus ya. Bagus, mantap. Pas. Oke, thank you udah datang. Sukses terus buat kuliahnya, buat bisnis lu segala macam pokoknya ya. Amin, makasih. Lu juga sukses berenangnya. Amin. Oke, Dek. Let's close this. RAD Podcast signing out.